Kita akan melihat program-program yang jauh lebih mumpuni dari Garda Pemuda Nasdem. Anies disebut akan melanjutkan program Jokowi. Tenane, emang mampu. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Gambaran juga persiapan Partai Nasdem untuk pemilu 2024 nanti telah dinyatakan siap 100% sampai dengan tingkat kecamatan. Itu penurut, dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor 1 tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-setel sesuai keinginan yang partai punya. Merespon keraguan publik bahwa bakal Capres 2024 yang dipilih oleh Nasdem tidak akan melanjutkan program kerja dan warisan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir, direspon cepat oleh Prananda Suryapaloh. Kata Prananda di Nasdem Tower Senin 17 Oktober, pekerjaan yang selama ini telah dilalui perlu kita teruskan sebagai partai terbuka, partai modern yang tidak memandang strata sosial, strata pendidikan, strata agama, suku, dan ras. Sehingga Nasdem memanggil seluruh anak bangsa untuk ikut melanjutkan pembangunan yang telah dimulai dan mungkin akan dilanjutkan oleh Presiden Anies. Putra dari Suryapaloh itu juga mengingatkan entah bercanda atau serius, bahwa Partai Nasdem tahu bagaimana cara menempatkan diri dalam pemerintahan. Nasdem juga bisa menjadi sebagai kritikus pemerintah, sekaligus sahabat sejati pemerintah. Inilah yang disebutnya menjadi komitmen Nasdem untuk melanjutkan apa yang telah dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Meski begitu, Prananda kabarnya juga mengakui jika ada program Jokowi yang perlu diperbaiki oleh presiden pilihan mereka, maka pasti juga akan dilakukan perbaikan program. Walah, tenane mas, emang mampu pilihan Nasdem melakukan apa yang Anda teorikan itu? Kader Nasdem mendadak belakangan ini terkesan overconfidence ya sejak pilihan mereka disampaikan sehingga publik mengetahui status Nasdem sebagai partai mediocre seperti diabaikan. Padahal buat mengusung Anies dan entah siapa duetnya nanti, mereka masih butuh berkoalisi dengan setidaknya 2 partai lain kecuali berduet sama PDIP atau Gerindra yang bisa dibilang mustahil terjadi. Menyebut Presiden Anies saja sudah terdengar sebagai kesombongan karena status Anies kan masih bakal calon yang belum resmi diusung apalagi diakui sebagai calon resmi yang bisa dipilih rakyat pada Pilpres 2024. Bicara bahwa Anies akan melanjutkan program Jokowi, tampaknya Prananda seperti mengabaikan soal rekam jejak kinerja Anies di Jakarta selama 5 tahun terakhir. Ya kalau nerusin sedikit-sedikit lalu mengklaim sebagai prestasi Anies, siapa saja pastilah bisa melakukan kalau diberi jabatan gubernur. Beda dengan program yang memerlukan pemikiran, ada potensi protes dan perlawanan atau yang memerlukan relokasi warga. Emangnya jagoan situ mampu melakukan? Lihat tuh, selama 2 hari terakhir kerjaan yang coba dibereskan Pak Heru karena gubernur sebelumnya praktis nggak bikin apa-apa alias cuma lip service doang. Bagaimana menurut Anda dengan statement Prananda tadi? Terdengar biasa, kelewat pede, atau sudah masuk kategori pongah? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Dia menegaskan pesan-pesan tentang kebangsaan, pesan-pesan tentang kemajuan, tentang persatuan pasti disampaikan. Relawan Anies ngebet pasangkan Andika Perkasa dengan Anies Baswedan. Begini tanggapan telak dari Panglima TNI. Nggak tahu, saya benar-benar nggak pernah ketemu juga. Jadi saya saat ini masih menjabat sebagai Panglima TNI. Sesuai undang-undang ya saya biar fokus dan supaya saya tidak supaya netral lah. November besok kalau saya nggak mau komentar mas karena memang nggak ada komunikasi dan saya ingin fokus dulu ke tugas saya sebagai Panglima. Pres, kalau Nasdem ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba nggak cocok sama diri dia?
Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Nah, politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Itu syarat utama yang nggak bisa ditawar. Adapun dengan Anies, yang paling tepat rasanya per hari ini masih Agus Harimurti Yudhoyono. Karena bagaimanapun juga AHY masih memegang kunci 9% dari kursi parlemen, yang itu akan menentukan apakah koalisi ini akan berjalan atau tidak. Semua harus dihitung, semua tentu kembali ke Nasdem, Demokrat, dan PKS, tetapi basis hitungan tadi harus didasarkan pada matriks indikator yang jelas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak mau banyak berkomentar mengenai munculnya deklarasi dukungan untuk maju sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Saat ditemui di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada, Rabu 12 Oktober, Andika mengungkapkan bahwasannya hanya ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima TNI. Dengan kata lain, dia hendak bekerja. Sesuai amanat undang-undang yang berlaku, ia berkomitmen untuk bersikap netral dan fokus menjalankan tugasnya sebagai seorang Panglima TNI. Andika sendiri mengaku belum pernah bertemu dengan komunitas atau kelompok yang mendukung dirinya menjadi cawapres mendampingi Anies. Saat ditanya peluang terjun ke dunia politik usai pensiun, Andika pun masih merahasiakan sembari menegaskan kembali soal komitmennya untuk fokus menuntaskan masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Respon Andika tersebut seperti respon Jokowi saat dimintai keterangan soal pencapresan Anies. Beliau juga masih enggan berkomentar banyak dan meminta kepada para bawahannya tak terkecuali Panglima TNI untuk fokus dalam bekerja. Sebelumnya, elemen masyarakat yang menamakan diri Relawan Anies Andika for 2024 AK24 menyatakan mendeklarasikan dukungan agar Anies dipasangkan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Deklarasi itu muncul setelah Nasdem resmi mendeklarasikan Anies untuk maju sebagai Capres 2024. Jika dilihat, respon Andika tersebut bukan hanya enggan memberikan komentar terkait cawapres mendampingi Anies, tapi Andika secara tegas menolak menjadi cawapresnya Anies. Kenapa penulis bisa berkata seperti itu? Mungkin saja Andika menolak karena secara jabatan dan tolak ukur prestasi serta kualitas dirinya lebih baik dan lebih bermartabat daripada Anies yang secara kinerja dan tata kata tak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Jika diperhatikan, Andika lebih pantas diusung sebagai capres lantaran memiliki kualitas dan kapasitas. Berdasarkan rekam jejak Andika paling bersih bila dibandingkan dengan Anies, itu sih menurut saya. Jika menurut beberapa pandangan banyak pihak, Andika menolak sebagai cawapresnya Anies karena dicapreskannya Anies oleh Surya Paloh, suatu hal yang sangat tidak bisa diterima akal sehat. Buktinya tak lama setelah itu, banyak orang atau kader yang berakal sehat menyatakan mundur dari Nasdem. Ketika Nasdem tiba-tiba menjadi kadrun, Nasrun memang sangat mengejutkan. Nasrun sendiri gagal dalam kaderisasi, tak punya kader berkualitas untuk dimajukan sebagai capres, sehingga harus memungut bapak politik identitas dari tempat sampah. Lalu yang dipungut pun miskin gagasan dan karya. Mana gagasan Anies saat kampanye yang terrealisasi? DP 0, OKOJ, sumur resapan, naturalisasi, membangun manusia bukan benda mati, semuanya gagal total. Jangankan manfaat, lawang targetnya saja sampai ada yang dikurangi 90%. Jadi Nasdem ini ibarat pengusaha mau jualan handphone karena nggak bisa menghasilkan handphone. Akhirnya dia mungut handphone reject entah dari mana, lalu sekarang ngomong gagasan dan ide. Waduh, ngaca dong. Lalu soal pintu perubahan, bagaimana mungkin Indonesia mau berubah kalau yang dimajukan adalah orang yang menjadi penyebab munculnya polarisasi? Mengerikan dan memprihatinkan sekali ya, apabila politikus-politikus yang aslinya nasionalis itu akan turut membebek pula, yaitu mendukung sosok yang ditengarai, gak jelas sikap nasionalismenya, pelin-pelan dan bahkan lebih berat ke barisan anti Pancasila. Sebab mustahil rasanya mereka mengambil sikap tegas dengan mengundurkan diri dari parpol itu. Dengan mundur dari parpol yang telah mengantarkan atau menempatkan mereka di kursi-kursi empuk legislatif, DPR dan DPRD, sama saja dengan menguburkan peluang mereka untuk kembali duduk nikmat di Senayan. Jadi tidak heran jika Andika menolak disandingkan dengan Anies. Partai dan capresnya saja sudah bertentangan dengan visi misinya untuk setia kepada Pancasila. Jadi bagaimana menurut Anda?
Ngakak, kadrun salah undang tamu. Niat hati junjung Anies, Profesor Cipta Lesmana malah kuliti bobroknya. Ya, bullshit, gak bakal menang Pilpres. Ini nuansa Anies semua di sini. 80% Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi nasem ya, topiknya apa? Ya. Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu kan. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa tuh udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Provinsi DKI Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih Sustainable Transport Award STA 2021 atau penghargaan transportasi berkelanjutan. DKI mendapatkan penghargaan itu berkat program integrasi antar moda transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bangga dengan penghargaan tersebut. Ia mengatakan Pemprov DKI berkomitmen untuk terus mengupayakan sistem transportasi yang berkelanjutan demi kenyamanan warga. Ketika disinggung soal penghargaan tersebut, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Profesor Cipta Lesmana, dengan tegas menilai bahwa penghargaan Anies tersebut hanyalah omong kosong alias bullshit. Menurut Profesor Cipta, warga marah Jakarta macet. Semua penghargaan itu menurut Profesor Cipta Lesmana hanyalah omong kosong. Ia pun begitu kecewa dengan kinerja Anies di bidang transportasi. Ketegasan Profesor Cipta Lesmana seputar kinerja Anies disampaikan dalam diskusi yang dipandu Rahma Sarita. Ia juga mengkritik DKI Jakarta, kini menjadi kota dengan polusi nomor 1 di dunia. Maka dari itu ia menilai penghargaan internasional soal transportasi tersebut tidak ada yang efektif alias omong kosong. Dengan sederet kegagalan Anies, Profesor Cipta juga pesimis Anies menang di Pilpres 2024. Pihaknya pun mempertanyakan prestasinya selama menjabat sebagai gubernur, yang menurutnya tidak ada sama sekali. Banjir dan polusi menjadi salah dua faktor utama kegagalan Anies dari sekian banyak janji-janji yang belum terrealisasi. Menurut Prof, berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur masih dirasa kurang, bahkan dirinya merasa pesimis dengan langkah politik ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Tak hanya itu saja, Cipta Lesmana merasa heran dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebutnya terkesan terburu-buru mendeklarasikan Anies. Apalagi dengan ketidakhadiran perwakilan partai lain yang diduga bakal berkoalisi, yaitu PKS dan Demokrat. Menurut Cipta, harusnya dua partai lain seperti PKS atau Demokrat hadir dalam deklarasi Anies. Lebih lanjut, Prof. Cipta juga menjelaskan bahwa dalam politik masih ada banyak kemungkinan, apalagi waktu masih lama. Selain itu, Surya Paloh tidak akan bisa menang dan memenuhi PT 20% jika tidak berkoalisi. Sebenarnya saya juga bingung, Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Macet semakin gila, naik motor, naik mobil sama saja macetnya. Namun apa yang terjadi? Anies nggak peduli sama sekali. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat. Jangan bermimpi Anies akan jadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya jago berkata-kata, tapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negeri ini. Atas berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur yang banyak kurangnya, wajar jika banyak pihak yang pesimis Anies tidak akan menang di Pilpres nanti. Menurut saya dari beberapa alasan di atas, ada beberapa hal yang mendasari ia tidak layak menduduki jabatan tersebut, mulai dari ideologi, politik, kinerja, dan integritas. Bagi saya dengan menolak Anies menjadi capres adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi.
Kita sih super yakin akan adanya kepentingan atau agenda tersembunyi yang gak mungkin dibuka sejak awal, sehingga sosok seperti Anies juga mungkin sosok yang nantinya muncul meski dianggap kurang becus bekerja atau kurang bertanggung jawab akan tetap dicalonkan supaya jika memungkinkan bisa dijadikan alat boneka bagi tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya, memimpin ibu kota negara saja sudah kelimpungan, apalagi mengurus satu negara. Benar apa kata Profesor Cipta, yaitu Anies bullshit. Bagaimana menurut Anda?